Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu. Selamat memasuki tahun liturgi yang baru yang dimulai dengan masa Advent tanggal 27 November 2022. Kita memasuki masa Advent, masa persiapan, masa penantian, masa menantikan kedatangan Sang Juru Selamat kita. Saudara Agus Cesar mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini kutipan Injil Matius bab 24 ayat 37 sampai 44. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan. Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini. Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah dia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, selamat tahun baru liturgi dengan memasuki masa Advent. Advent kita rayakan setiap tahun menjelang hari raya kelahiran Yesus pada Natal. Masa Advent adalah masa istimewa, masa khusus untuk mempersiapkan diri dalam perjalanan rohani menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan berarti Tuhan itu belum pernah datang atau tidak pernah ada, tidak pernah hadir di tengah kita. Bukan begitu. Tetapi saudari-saudara, secara liturgis kita mempersiapkan kedatangan Tuhan justru karena kita merayakannya sebagai sebuah kesempatan istimewa, mempersiapkan diri secara rohani untuk menyambut, untuk merayakan kedatangannya. Advent adalah saat, Advent adalah waktu, kesempatan istimewa bagi gereja, bagi kita untuk menyiapkan diri, menyiapkan hati secara khusus untuk menyambut kedatangan Tuhan yang datang dulu, sekarang, dan akan datang. Ia bisa datang kapan saja, di mana saja. Dan ia datang pada peristiwa kematian kita juga pada akhir zaman yang bahkan kita semua tidak tahu kapan itu terjadi. Ia akan datang dalam kemuliaannya. Kita percaya itu, saudari-saudara. Maka dengan demikian, Advent itu tidak sebatas 4 minggu persiapan kita menuju Natal. Tetapi sebetulnya Advent itu adalah seumur hidup mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Kita selalu dalam situasi Advent semestinya. Sebab Tuhan bisa saja datang dalam setiap peristiwa, dalam setiap kejadian. Apa dan bagaimana, siap atau kita tidak siap. Karena itulah saudari-saudara, oleh karena kedatangannya itu tidak ada yang tahu dengan pasti. Tidak terduga tepatnya.
Maka Yesus mengingatkan kita dalam bacaan Injil hari ini supaya kita berjaga-jaga, supaya kita waspada, supaya kita bersiap sedia selalu kapan saja. Jadi yang paling penting pada masa Advent itu bukan soal kapan Tuhan datang, tapi bagaimana persiapan kita, hidup kita, iman kita, rohani jasmani kita untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan, mempersiapkan kedatangannya melalui masa Advent memang menjadi sangat rutin dalam tradisi Katolik kita. Karena rutin bisa jadi kemudian itu terjadi mengalir saja, tanpa usaha yang lebih dalam. Toh setiap tahun Advent, setiap tahun merayakan Natal. Sehingga kadang-kadang kita bisa mengatakan jalani saja, terserah. Kadang-kadang justru kemudian kita menjadi kehilangan kewaspadaan. Kita kehilangan, katakanlah, kewaspadaan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Yesus mengingatkan kita supaya kita benar-benar mempersiapkan diri agar fokus hidup kita selalu pada kebenaran firman Tuhan. Karena kita mengasihi Yesus, kita mencintai Dia, kita mengikuti Dia. Mari kita lakukan itu terus-menerus tiap saat dengan satu kesadaran, dengan fokus yang jelas. Karena hidup ini, saudara-saudari, maksud saya karena itu hidup ini bukan hanya soal menunggu kedatangan Yesus. Tapi dalam hidup ini, bagaimana kita menyenangkan hati Yesus dalam segala peristiwa, dalam segala hidup, dalam segala kesaksian hidup kita. Agar kita dijumpai Tuhan dalam keadaan apa adanya, dalam keadaan siap, dalam keadaan waspada. Sehingga kita tidak kaget, sehingga itu tidak datang secara seakan-akan kita baru tahu, kaget-kagetan dan sebagainya. Tidak, saudari-saudara, Tuhan sudah ingatkan kita. Dalam bacaan pertama hari ini, dalam kitab Nabi Yesaya sudah diingatkan, sudah diberi gambaran kepada kita bahwa jangan sampai peristiwa Nabi Nuh itu terjadi lagi. Ketika orang asik dalam hidup menurut maunya, pesta pora, kemabukan, dan tidak sadar bahwa sebetulnya hari Tuhan sedang mendekati mereka. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, ketidaktahuan kita tentang kapan datangnya seorang pencuri di waktu malam dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan waktu kedatangannya yang kedua kali, yang kita sebut sebagai akhir zaman. Dia akan datang dalam kemuliaannya. Dia akan membawa penghakiman bagi semua makhluk. Bagi mereka yang tidak siap, itu bisa menjadi benar-benar malapetaka. Tapi bagi yang siap, itu adalah hari keselamatan. Memang saudari-saudara, umat beriman terkasih, kalau kita melihat pengalaman kita beberapa tahun ke belakang, kita bisa lihat ya, ada banyak orang mencoba meramalkan kapan kiamat, kapan akhir zaman itu datang, tetapi tidak akan pernah ada yang tepat. Bahkan lebih bernuansa kesesatan ketika orang mulai meramalkan. Yesus sudah memperingatkan kita bahwa jangan pusing-pusing, jangan sia-siakan waktu itu dengan meramalkan, dengan mencari kapan atau waktunya Tuhan datang. Tapi kita diajak untuk berfokus kepada bagaimana kita bersikap menyambut kedatangan Tuhan itu. Bukan soal kapan waktunya, tetapi soal bagaimana kita mempersiapkan diri supaya kita layak dan pantas ketika Tuhan datang.
Itulah yang dikatakan dengan berjaga-jaga. Itulah yang dikatakan dengan bersiap sedia, waspada selalu. Maka berjaga-jaga, saudari-saudara, berarti fokus penuh pada iman kita kepada Tuhan dan menghidupi iman itu dalam hidup sehari-hari, dalam segala aktivitas, dalam seluruh perjuangan hidup, suka dan duka, jatuh dan bangun. Tapi iman tetap memberi kita kekuatan sehingga kita menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan akan masa depan, dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan selalu dan senantiasa menyertai kita. Dengan begitu, saudari-saudara, maka kedatangan Tuhan justru menjadi sukacita bagi kita. Dan Advent lalu menjadi peristiwa sepanjang hidup, setiap saat dan kapan saja kita menantikan kedatangan Tuhan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat berjaga-jaga, agar kita terus waspada? Pertama, saudari-saudara, mari kita berjaga-jaga dengan terus menjaga hati kita, hati nurani kita. Memang saudari-saudara, kita harus juga jaga kata-kata kita, sikap kita, tindakan kita. Tapi jagalah hati, karena dari hatilah segala sesuatu yang kelihatan, yang keluar dari mulut, sikap, tindakan kita itu nampak. Apa yang kelihatan di luar itulah yang ungkapan hati. Ingat akan sebuah lagu dari Agim, jagalah hati lentera ilahi. Benar. Hati harus menjadi yang utama dijaga. Karena dari hati timbul segala macam perkataan dan perbuatan, baik ataupun tidak baik. Yang kedua, saudari-saudara, umat beriman terkasih, mari kita menjauhkan segala hal dan kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi. Dalam poin ini, saudara-saudari, kepentingan duniawi digambarkan dengan pesta pora. Ingat bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ingat bahwa konteks berjaga-jaga adalah berjaga-jaga terhadap kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang tidak kita tahu kapan waktunya. Dan jangan sampai kita sibuk dengan hal-hal duniawi, hal-hal manusiawi yang bersifat sementara saja sebetulnya, lalu lupa mempersiapkan hal-hal yang bersifat surgawi, yang menyangkut akhir zaman. Jangan sampai kita terlena oleh dunia. Kita bisa simpulkan begitu. Yang ketiga, saudara-saudari, kita harus selalu siap sedia setiap saat. Kapan saja, kapan waktu atau hari Tuhan itu tiba. Sebab datangnya tiba-tiba ibarat pencuri di waktu malam dikatakan tadi. Oleh karena itu, saudari-saudara, berjaga-jaga harus dimaknai sebagai membangun sebuah persiapan rohani agar kita selalu siap sedia. Yang ketiga, poin yang ketiga, berjaga-jaga sambil berdoa dan meminta kekuatan dari Tuhan. Berjaga-jaga tidak berarti ibarat kita ini tugas jaga malam terus-menerus tidak tidur. Justru berjaga-jaga secara kreatif. Secara liturgi, saudara-saudari, setiap menjelang Natal akan ada, katakanlah itu katekese Advent, atau menjelang Paskah ada itu KKS dan sebagainya. Itu adalah kesempatan berjaga-jaga sambil berdoa, mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan kemudian menimba inspirasi mengenai apa yang harus kita lakukan sebagai aksi nyata mempersiapkan kedatangan Tuhan. Berjaga-jaga dengan berdoa, membangun hubungan yang terus intim dengan Tuhan, sehingga memampukan kita, menguatkan kita bertahan sampai akhir.
Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan adalah suatu peristiwa yang istimewa. Kita semua akan melihat kedatangan Tuhan. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita serius mempersiapkan diri. Serius bukan untuk bertanya kapan, tapi serius untuk menata bagaimana kita mempersiapkan diri sebagai suatu bentuk siap sedia, berjaga-jaga, bertahan dalam iman, tekun menghidupi iman. Dengan demikian kita sebetulnya sedang berjaga-jaga. Kita melakukannya dengan penuh sukacita, tanpa rasa cemas, tanpa rasa khawatir dan takut. Selamat mempersiapkan diri saudari-saudara. Tuhan Yesus pasti datang. Kita harus juga pasti siap sedia menyambutnya. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau datang dulu, sekarang, dan di waktu yang akan datang sebagai juru selamat kami. Kami percaya itu. Kuatkan dan sertai kami selalu agar kami boleh berjaga-jaga, agar kami boleh bersiap sedia, agar kami senantiasa waspada sepanjang hidup ini dengan tekun beriman, tekun menghidupi iman kami sepanjang Engkau beri kesempatan sebagai suatu kesempatan untuk mempersiapkan diri. Ingatlah ya Tuhan akan ayah dari Bu Maifia yang sedang sakit. Semoga jantung dan paru-parunya boleh berfungsi dengan baik oleh jamahan kasih-Mu, oleh berkat-Mu. Juga untuk Ibu Francisca Suratmi yang sedang sakit, mohon rahmat dan jamahan-Mu sehingga dia memperoleh kepulihannya kembali. Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk William dan Natasha yang akan menikah nanti pada tanggal 4 Desember. Berkati mereka, berkati segala persiapan rohani dan jasmani. Semoga segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan menggembirakan. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan, karena tahu kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.